Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa tabi'in. Amma ba'du, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas izin Allah kita kembali bisa melaksanakan aktivitas amal salih di siang hari ini. Salat zuhur berjamaah atas melaksanakan kajian keislaman yang ini merupakan kebutuhan kita untuk memenuhi giza ruhi, yaitu asupan untuk ruhiyah kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahcurahkan kepada seorang Nabi teladan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah dalam mengamalkan sunnah. Biqadrillah azza wa jalla, kita akan membahas kajian sirah yang diawali dari bagaimana Jazirah Arab sebelum Islam datang. Insyaallah kita akan lakukan ini mungkin terus-menerus berkelanjutan sampai akhirnya sampai Rasulullah SAW berpulang gitu ya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kajian kita tentang sirah nabawiyah, Jazirah Arab ini memiliki letak-letak geografis ya, yang kalau kita bahas dia itu posisinya sebenarnya strategis. Makanya ini dahulu kalau kita lihat sebelum akhirnya Allah turunkan ayat ila fi Quraisyin ila fi rihlat asy-syita'i was-shayf sampai akhir ayat itu, maka sesungguhnya Jazirah Arab adalah daerah yang dilintasi oleh para pedagang. Para pedagang saat itu mereka melakukan perdagangan dari arah Yaman melintas ke arah Syam, dan dia melintasi Jazirah Arab yang waktu itu Allah abadikan dengan kebiasaan ilaf, yaitu kebiasaan orang-orang Quraisy. Nah, di sini di bagian utara berbatasan dengan negeri Syam dan sebagian kecil dari wilayah Irak, dan di wilayah selatan itu berbatasan dengan Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia, dan di sebelah bagian baratnya itu berbatasan dengan Laut Merah dan Gunung Sinai, dan di sebelah timurnya berbatasan dengan kawasan Irak, sebagian dari Irak Selatan ya, dan itu Jazirah Arab secara garis besar. Memiliki luas kurang lebih 3 juta ya, 151 km persegi. Jazirah Arab ini dikelilingi oleh gurun pasir. Jazirah Arab dikelilingi oleh gurun pasir, dan ini yang menyebabkan saat itu orang tidak tertarik untuk menjajahnya. Saat itu tidak tertarik orang untuk menjajahnya. Berbeda dengan bumi pertiwi Indonesia yang Masya Allah ya, banyak sumber daya alam yang terlihat oleh kasat mata di atas gitu ya, kayunya, pohonnya, buahnya, rempahnya, sayur mayurnya. Sementara Jazirah Arab apa yang terlihat? Ya, itu pasir aja ya kan, seperti itu. Makanya saat itu belum cukup untuk menarik perhatian. Tapi kalau sekarang Masya Allah ya, justru lapisan bawah Jazirah Arab itu ya, bisa menghidupi sejumlah orang yang belajar di sana ya, kemudian bahkan memberikan suplai bantuan dana kepada negeri-negeri muslim lainnya. Dan bifatihillah azza wa jalla, yang pertama Allah pilihkan Rasul akan menempati negeri ini, dan Rasulullah akan dibangkitkan dari tempat ini. Ada pasti alasan secara logika yang logis kenapa dari sana dikeluarkan. Dan ini sekaligus nanti kalau kita berbicara tentang jalur ini adalah jalur perdagangan, jalur sutra begitu, ini menjadi sebuah promosi khusus ya, promosi khusus di tengah belum ada media sosial seperti hari ini ya. Kalau sekarang media sosial bikin web atau apa lumayan cukup populer begitu ya, tetapi jalur ini nanti akan menjadi jalur promosi juga untuk adanya seorang nabi
ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama dicamkan. Yang kedua adalah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan satu-satunya, karena sebelumnya orang-orang kufar Quraisy atau orang-orang yang melakukan perdagangan lewat jalur ini itu sempat singgah di Makkah. Walaupun saat itu Ka'bah tidak seperti sekarang, itu disebut ada al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat artinya adalah sejumlah syair yang ditulis atau karya dari para penyair di Arab saat itu, dan itu dianggap sebagai sebuah prestisius kalau mampu melihat dan menghafalnya. Bisa hafal syair itu ya, di dinding-dinding Ka'bah digantung. Kemudian para pedagang yang lewat situ melintas, baik itu melakukan perjalanan dagang atau kembali dari atau kepulangan dari perdagangan itu hafal dan disampaikan biasanya itu di kampung halaman mereka, ke tengah masyarakat mereka. Subhanallah ya, itu ada di mana? Di Ka'bah saat ini. Jadi qatibillah azanillahu ikum, itu karenanya ada alasan tersendiri kenapa ini kota Jazirah Arab ini dipilih. Qatibillah azanillahu ikum. Luas tanah atau hamparan pasir yang tadi yang begitu mendominasi kawasan Jazirah Arab, pastinya banyak pertimbangan untuk orang tinggal di sana. Karena yang pertama adalah, kalau kita berbicara tentang sumber kehidupan, artinya apa? Kita butuh air. Pertama kali itu. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kata Allah, kami jadikan dari air segala sesuatu sebagai sumber kehidupan. Dan ini yang persis yang dikatakan Rasulullah SAW dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Saat itu Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat aini. Ya Rasul, aku itu kalau melihat engkau, jiwaku tenang, sejuk begitu melihat engkau. Fa'ambini an kulli syai'in. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang segala sesuatu. Maka Rasulullah mengatakan, anna kulla syai'in khuliqa min ma'. Segala sesuatu diciptakan Allah dari air. Nah, berbicara tentang itu berarti lahan tandus ini tidak cukup ya menarik perhatian untuk ditinggali atau ditempati. Paham maksudnya? Karena jauh dari air. Ya, jauh dari air. Makanya selalu ungkapan peribahasa seperti apa? Oase di padang pasir, ya persis ini. Nah, orang tidak tertarik untuk ditinggal di sana. Maka saat sekarang ini banyak ketertarikan, ya bahkan ada orang Indonesia yang sengaja untuk merekayasa umroh, habis umroh berangkat nggak pulang, itu lain cerita. Karena lebih baik hujan emas di kampung orang ketimbang hujan batu di kampung sendiri. Sekarang itu bahasanya, lebih baik hujan emas di kampung orang. Ya karena di sana mungkin dianggap lebih banyak penghasilan yang didapat. Nah, ikhwatibillah, baik, siapa aja penduduk asli dari bangsa Arab ini? Ya, ada para ilmuwan, para sejarawan mengatakan ada 3. Yang pertama adalah suku Arab kuno, Al-Arab Al-Badi'ah. Yang kedua adalah Al-Arab Al-Aribah. Yang ketiga Al-Arab Al-Musta'ribah. Nah, ketiga suku ini, Arab Badi'ah ini Arab yang udah dahulu, sudah selesai masanya di mana Allah menghancurkan mereka. Ya, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran tentang peradaban mereka itu 2000 tahun sebelum Masehi. Di antaranya adalah kaum 'Ad, Tsamud, ya, Jad, Tasem, Judais, ya. Dan ini generasi awal dahulu yang Allah sudah timpa dengan berbagai musibah. Ada yang dihajar dengan apa? Angin, ada yang dihajar dengan ada yang guntur, ada yang ditimpakan oleh Allah dengan azab yang bumi itu terbelah untuk mereka, kemudian mereka masuk ke dalamnya. Ini sudah lewat masanya. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, wa ila Adin, dan kepada kaum Ad, ya, dan seterusnya. Yang kedua adalah Arab yang Al-Aribah, Arab yang Badui, Arab pedalaman. Ya, sejak semula dia ini memang tinggal di pedalaman dari Jazirah Arab. Dia tidak di kota-kota. Ikhwatibillah azanillahu wa ikum, ini yang menjadi cikal bakal rumpun dari bangsa Arab. Mereka berasal dari keturunan Qahtan yang terdiri dari 2 suku besar, yaitu Himyar dan Kahlan. Nah, ini suku ini menetap di tepian sungai Efrat, kemudian pindah ke Yaman. Efrat itu di mana? Irak. Pindah ke Yaman, antara utara dan selatan, pindah ke Yaman. Ada alasan, di Irak itu masih ada tumbuh hijau-hijauan. Di Yaman juga.
Nah makanya bagian yang paling berbatasan dengan Yaman itu dari Saudi Arabia sekarang itu sejuk seperti di Malang hari ini. Ya kalau Malang itu kan sejuk ya, di daerah apa namanya Batu dan seterusnya. Itu di daerah Taif perbatasan dengan wilayah selatan yang itu adalah daerah dekat Yaman. Itu masya Allah. Dari sanalah nanti penyuplai terbesar untuk kawasan Jazirah Saudi Arabia khususnya untuk apa? Sayur mayur dan buah-buahan. Makanya antum kalau umroh ya dan haji, kok pisang ada yang segede gini gitu. Nanamnya di mana gitu? Itu di Taif. Ya. Kemudian buah-buahnya luar biasa kan besar-besar gitu. Itu di mana? Di Taif. Kalau di Mekah nggak akan tumbuh gitu. Ya, Mekah itu insya Allah mati. Mau ditanam apa aja insya Allah mati kecuali pohon kurma gitu ya. Baik, nah ikhwati billah azanillahu alaikum. Kerajaan yang pernah didirikan dan terkenal adalah kerajaan Sabah. Dan kita ingat cerita ini Allah abadikan menjadi satu surat sendiri namanya surat Sabah. Di bawah kepemimpinan seorang ratu yang bernama Balqis atau Bilqis. Nah, kita tahu akhirnya karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada perjalanan ini akhirnya Allah timpakan kaum Sabah ini dengan banjir bandang sehingga apa? Seperti Amsterdam sekarang di Belanda itu kan makmur kan karena dia membendung apa? Ya dibendung sama dia, dibuat dam gitu. Nah, maka kalau Allah jebol dam itu banjir bandang ya dan menenggelamkan penduduk di Sabah, sebagian ada yang hijrah nantinya kemana? Ke kawasan di Saudi Arabia yang sekarang atau dulu dikenal dengan Hijaz. Ya baik. Waktu kita sampai 1 jam aja ya. Mudah-mudahan cukup. Baik. Yang ketiga adalah suku pendatang. Nah, suku pendatang ini adalah yang nanti akan mewarnai Jazirah Arab ya secara khusus karena mereka adalah anak keturunan dari Nabiullah Ibrahim. Ibrahim itu asalnya dari sebuah tempat yang disebut Ara atau Ara yang itu ada di sekitaran Sungai Efrat, pinggiran Sungai Efrat, Irak. Maka waktu beliau, dan kisah ini sudah kita tahu, waktu beliau hijrah bersama keluarga kecilnya, saat itu Ismail kecil dan Hajar, ke sebuah tempat yang dia berdoa, ya Allah, aku telah tempatkan keluargaku fi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak tumbuh apapun di sana, di rumahmu yang mulia. Jadi kata Ibrahim, ya kan? Dan kita tahu cerita itu. Nanti Ibrahim akhirnya meninggalkan anak dan istrinya. Masya Allah, 90 tahun menunggu sang buah hati, sekalinya sudah diberikan oleh Allah anugerah itu, disuruh tinggalkan itu. Kemana? Yerusalem, ke Palestina. Kebayang kalau antum suruh kayak gitu, ya pusing kepala. Kasihan sekali. Padahal waktu itu katanya dia hanya membawa sebuah kirbah, yaitu bejana air, wadah air yang terbuat dari kulit, yang diisi untuk bekal seorang Hajar di sana. Dan Ismail kecil tumbuh bersama ibunya. Makanya tatkala air itu kurang untuk diminum oleh ibunya, terlebih untuk anaknya ini, sang ibu lari sana sini. Jadi dikenal dengan sa'i akhirnya antara Safa dan Marwah. Akhirnya Ismail tumbuh bersama Hajar dan seterusnya. Kita tahu dalam cerita itu bahwasanya Ismail akhirnya dari sebuah mukjizat yang Allah berikan kepadanya, kepakan kakinya yang dihentakkan kemana? Ke tanah itu keluar pancaran air yang sekarang disebut dengan Zam-Zam. Subhanallah, ya, Ismail kecil tumbuh menjadi Ismail yang anak-anak remaja sampai Allah mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala itu Ibrahim pulang dari dinasnya, Ibrahim pulang dari misi dakwahnya, kembali ke Makkah, bertemu dengan keluarganya. Saat itu sudah perpisahan yang lama, ya, sudah perpisahan yang tidak ada, betul-betul komunikasi terputus di sana. Subhanallah. Kita tahu akhirnya apa? Dalam mimpi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Ya Allah, ya luar biasa. Lama tidak punya anak, sekali diberikan anak, disuruh tinggalkan. Sekalinya pulang untuk ketemu, melepas kangennya yang sudah membumbung tinggi, memuncak, akhirnya apa? Disuruh sembelih. Subhanallah. Ikhwati billah azanillahu alaikum. Akhirnya kita tahu Ismail tumbuh menjadi pribadi yang siap untuk menikah. Nah, begitu menikah dengan wanita pertama dari suku atau kabilah Jurhum. Pernikahan pertama tidak mulus. Mengapa?
Karena selepas Ibrahim membangun Ismail, wa idza alqa Ibrahim alqa'ida min albayt wa Ismail qala rabbana taqabbal minna ya innaka antas samiul alim. Itu doanya yang dipanjatkan oleh Ibrahim dan Ismail sewaktu dia merampungkan pembangunan Ka'bah. Dan dia tinggalkan keluarganya lagi di Makkah. Sepulangnya atau saat dia kembali lagi ke kampung ini, ke sebuah kampung yang tidak tumbuh apapun di sana, subhanallah, saat itu Ismail sudah berkeluarga. Ismail yang sudah berkeluarga ini ditanya, ya, menantunya ini, sama Ibrahim, bagaimana keadaan rumah tanggamu dengan suamimu? Banyak keluh kesah di sana. Maka dia menitip pesan, ganti daun pintu ini, bilang kepada suami. Ya, sepulangnya suaminya, kemudian diceritakanlah tadi ada orang tua ya, bertanya bagaimana kehidupan kita dan seterusnya. Kata siapa? Ismail, apa pesan orang itu? Pesan orang itu untuk ganti daun pintu. Oh, itu babe saya. Babe bilang kamu dicerai. Subhanallah, dicerailah saat itu. Nah, pernikahan kedua inilah yang nantinya akan menjadi beranak pinak, memiliki keturunan, memiliki anak keturunan yang nantinya dikenal dengan ada seorang Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi biqatillah azanillahu alaikum, itu kalau kita berbicara tentang suku yang ada di atau orang penduduk yang akan menduduki Jazirah Arab. Nah, setelah itu Ismail yang menikah dengan dari suku Jurhum ini dengan pernikahan kedua, itulah yang kemudian pernikahan yang harmonis, yang setelah kedatangan kedua kalinya Ibrahim mengatakan bagaimana kehidupanmu dengan suamimu, tanpa berkeluh kesah dia lebih mensyukuri kehidupannya, dia menerima dengan mengedepankan sifat qanaah, ya. Maka dia katakan pesannya, tolong pesan ini sampaikan kepada suamimu untuk mempertahankan daun pintu, ya kan? Yang akhirnya itu kita dengar bahwa dia tidak dicerai. Anak punya anak yang menjadi suku-suku besar. Paling tidak ada 4 suku di sini dari keturunan Ismail, ya, dari keturunan Adnan, yaitu ada suku Mudhar, kemudian ada suku Ammar, ada suku Ush, ada suku Rabi'ah. Saya ingin pertama kali menyoroti yang keempat. Kalau kita bahas 4 suku ini, insya Allah 2 pertemuan aja nggak habis. Kita 2 aja kita akan angkat karena 2 tema ini yang masih ada kaitannya dengan kehidupan kita sekarang. Yang pertama adalah di poin keempat, suku Rabi'ah. Suku Rabi'ah ini, ya, anak keturunan dari Ismail. Nah, dari Ismail, dari suku Rabi'ah ini, dari Adnan ini, ya, maka dia punya anak Zubai'ah dan Asad. Dari Asad ini yang nantinya dia punya keturunan yang akan menjadi keluarga Saud yang sekarang memimpin kerajaan Saudi Arabia. Di mana Asad ini punya anak Anazah, Anazah punya anak Asama Jadilah, maka Jadilah punya anak 3 dan masing-masing ini nantinya akan meramaikan Jazirah Arab. Sekalipun kendati pun sesama mereka nanti ada yang menjadi raja-raja kecil di sana yang akhirnya saling bertikai dan saling bicara, saling mengalahkan dan bicara tentang eksistensi yang ada di Jazirah Arab. Yang akhirnya dimenangkan sama siapa? Saud. Saud ini berkolaborasi dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, merintis jalan dakwah, kemudian membuat kerajaan besar yang menjadi negara sekarang dikenal dengan kerajaan Saudi, gitu ya. Karena pendirinya siapa? Saud. Saud punya anak namanya Muhammad ibnu Saud dan seterusnya. Makanya ada sebuah kampus di sana, ya. Di Riyadh itu ada 2, namanya Malik Saud. Ini Universitas Raja Saud. Ada lagi adalah Jami'ah Muhammad ibnu Saud, yaitu kampus atau Universitas Muhammad bin Saud. Yang itu saya beralma mater di sana, gitu ya, Muhammad ibnu Saud, gitu. Baik, lanjut kita ya. Yang kedua adalah ini yang lebih kita akan dalami, yaitu dari kabilah Mudhar. Kabilah Mudhar ini panjang runtutannya. Ya, memang kabilah ini besar. Mudhar ini kabilahnya besar. Di situ ada Ilyas, ada Qais. Nah, Qais dan Ailan ini nanti di dalam perjalanan usia Rasulullah SAW 16 tahun pernah terjadi gesekan di antara kedua kabilah Quraisy dengan Ailan ini.
di mana masing-masing ini merasa bicara eksistensi kamilah orang yang paling kuat di Jazirah Arab sekarang, khususnya di Mekah. Kenapa? Saat itu adalah salah seorang dari mereka terbunuhnya di bulan haram. Kalau tidak salah waktu kajian kita tentang Muharram kita bahas itu, ya, yaitu terbunuh, maka terjadilah perang namanya perang Fijar, perang dosa. Kenapa disebut perang dosa? Karena perang ini adalah perang yang dilakukan sebagai sebuah pelanggaran terhadap kemuliaan bulan haram. Padahal dalam Al-Quran surat 5, surat Al-Maidah di ayat yang kedua, Allah mengatakan la tuhillu sya'airallah wala syahral haram. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menerjang syiar-syiar Allah dan janganlah kalian menodai kemuliaan bulan haram. Jadi perang kabilah itu biasa. Dari dulu itu sudah ada, paham maksudnya? Nah makanya apa? Ini sudah menjadi budaya di bangsa Arab perang. Kemudian Ilyas punya anak 3. Dari anak yang ketiga ini, dari 3 anak ini ada namanya di sini disebutkan Bani Sa'ad. Bani Sa'ad punya anak Kinana. Kinana punya anak namanya nanti Nadhr. Nadhr punya anak namanya Malik. Malik punya anak Fihr. Keturunan ini nanti yang disebut Quraisy. Paham? Jadi Bani Quraisy itu adalah anak keturunan Quraisy. Quraisy itu nama seseorang. Sama aja kalau kita bilang Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Ya. Ustaz, tapi itu kurang ajar Israel itu. Bukan Israel yang kurang ajar, anak keturunannya. Ya, anak keturunannya Israel yang disebut Bani Israel. Yang selalu Allah bilang, ya Bani Israel, ya Bani Israel azkuru ni'matallahi alaikum, ya Bani Israel azkuru ni'matallahi alaikum, ya Bani Israel. Itu yang Allah sebutkan. Tapi Israel sendiri siapa? Yakub, Nabiullah yang mulia, yang darinya anak yang bernama Yusuf. Paham ya? Cuma karena kita ini sering nyunat, tahu sering nyunat? Sering melakukan sunat gitu ya. Baninya dibuang tinggal Quraisy gitu ya. Baninya dibuang tinggal Israel gitu ya. Kamu kurang ajar Israel. Israel go to hell. Israel ini nabi. Kok go to hell? Paham? Baik ya. Quraisy punya keturunan, ikhwatillah azanillahu wa yakum. Keturunan yang banyak. Ya, Quraisy punya anak keturunan namanya ada Jumah, Zidiyah, ada Sahab. Tapi anak ingin sorot dari yang anak ini yang bernama Kilab. Kilab punya anak bernama Qusay. Qusay ini salah satu tokoh di Mekah, tokoh sentral. Mungkin di slide yang lain karena diarahkan ke sini tidak keluar hyperlinknya. Ya, saya ada slide yang lain. Kalau kita klik Qusay itu, keluar siapa Qusay itu. Qusay itu satu, ya, dia itu adalah penghulu. Ya. Jadi kalau ada orang mau nikah di Makkah saat itu harus ngadep ke Qusay. Qusay ini juga adalah orang yang memegang kunci Ka'bah, artinya kuncen, juru kunci Ka'bah. Ya. Yang ketiga adalah Qusay ini pemegang liwa. Apa itu liwa? Bendera kemuliaan, kehormatan. Qusay ini juga dinas imigrasi. Masya Allah, lengkap banget ya. Jadi kalau ada orang mau safar dari Makkah, mau ke Yaman, mau ke mana, itu harus ada stamp dulu dari siapa? Dari Qusay. Qusay ini juga orang yang punya kemuliaan memegang peranan rifadah dan siqayah. Apa rifadah dan siqayah? Rifadah adalah menjamu sejumlah jamaah haji atau umrah dengan jamuan makan. Biasanya unta atau kambing yang dihidangkan untuk jamaah tersebut. Adapun siqayah adalah jamuan minum yang disediakan untuk mereka. Ini kemuliaan sekali bisa menjamu tamu Allah dengan paling tidak menyuguhkan minuman. Menurut kita minuman apa ininya sih, murah lah. Di padang pasir minuman itu Masya Allah mahal sekali. Dan yang kedua yang perlu dicatat adalah bukan hanya sekedar minuman. Bagaimana dia riayah ala ma'i Zamzam. Dia betul-betul memperhatikan sumur Zamzam ini. Makanya sumur Zamzam itu adalah perhatian besar dari keluarga Rasulullah SAW sejak zaman kakeknya yang bernama Qusay. Nah, Qusay punya anak Abdul Dar, Abdul Uzza, dan Abdul Manaf. Ini nanti di anak-anak ini terjadi pertempuran. Ya, karena setelah Qusay meninggal, anak-anaknya rebutan kekuasaan. Kekuasaan apa aja? Tadi ada yang pengen jadi penghulu, ada yang pengen jadi kuncen. Pokoknya terpecah lah ini.
terpecah menjadi beberapa orang. Nah, anak dari Abdul Manaf ini 4. Ada Hashim, Al-Muttalib, Naufal, Abdul Syams. Kalau sudah Hashim, sudah ada familiar ya. Kalau sudah sampai Hashim. Nah, Hashim ini, namanya bukan Hashim. Ini julukan. Yang mana Hashim itu secara bahasa Arab artinya yang tukang kalau roti yang tadinya utuh terus digini jadi apa ini? Di apa namanya? Roti utuh gitu besar terus digini di apa ini? Diremas ya. Ada lagi bahasa lain selain itu? Diancur-ancurin. Ya diremek, ini remek bahasa mana nggak tahu. Begitulah. Hashim itu bahasa Arab yang artinya adalah sosok yang selalu meremas atau meremak itu. Kenapa menghancurkan roti itu? Lantaran meneruskan perbuatan Qusay kakeknya. Dahulu Qusay hanya menyediakan jamuan, misalkan kari kambing gitu, kari kambing. Tetapi Hashim menambahkan dengan adanya timpalannya. Timpalan itu apa ya? Temannya yaitu adanya roti kering yang dihancurkan, dijamu untuk para jemaah. Nama aslinya Amru, cuma nggak populer kan? Lebih populer Hashim. Baik gitu ya. Baik. Al-Muttalib itu paman. Itu paman ya kan gitu. Paman dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun nama aslinya bukan Abdul Muttalib. Nanti kita bahas. Ya kenapa disebut Abdul? Karena Abdul Muttalib nama aslinya Syaibah ini. Abdul Muttalib siapa? Bukan, siapanya Rasul? Kakeknya Rasul. Nama aslinya Syaibah. Saat itu, jadi ceritanya nanti ini Hashim ini menikah dengan seorang perempuan. Pastinya ya, dengan seorang perempuan. Namanya Hanid. Menikah dia, Hashim ini punya anak. Nah, sebentar sebelum kita punya bicara Hashim punya anak, Hashim ini menjadi penerus dari pemelihara Ka'bah secara khusus. Tetapi pernah terjadi nanti perselisihan. Ya, pernah terjadi perselisihan. Nah, ikhwati billah azanillahu yakum, Hashim akhirnya pindah ke Gaza. Gaza itu di mana? Palestina, di Palestina. Dengan seorang istri yang dipersunting oleh Hashim. Nah, Hashim punya anak. Anaknya ya tinggal bersama ibunya di mana? Di Gaza. Hashim punya anak, anaknya tinggal bersama ibunya di Gaza. Satu anak itu diantaranya bernama Abdul Muttalib. Nah, paman dari Abdul Muttalib saat Hashim pindah ke Gaza, dialah yang menjadi atau yang men-take over pengurusan Ka'bah secara khusus dan apa-apa yang di sekitar Ka'bah. Siapa pamannya? Al-Muttalib. Tadi ya, karena ada Al-Muttalib, ada Abdul Syams itu ya. Nah, Al-Muttalib ini karena merasa bahwa ada saudaranya, ada iparnya, dan yang dia berhajat adalah anak keturunan dari si ipar ini, berarti keponakannya. Dia cari ke sana ke sini, ketemulah di Gaza. Ketemu di Gaza, akhirnya dia meminta, maaf bukannya Hani, saya ralat, Salma namanya. Dia meminta kepada Salma untuk salah satu dari 3 anaknya diserahkan kepada Al-Muttalib agar menjadi penerus ayahnya Hashim mengurus mana? Mengurus Ka'bah. Paham ya sampai sini runtutan ceritanya. Yuqatibillah azanillahu yakum, tarik ulur. Lobi-lobi pun dilakukan oleh Hashim, oleh siapa? Al-Muttalib. Sampai akhirnya diizinkan setelah panjang ya. Dia katakan nih, anak yatim ini harus jadi mulia karena apa? Meneruskan amalan dari ayahnya. Subhanallah. Saat itu akhirnya diizinkan pulang ya bersama pamannya Al-Muttalib. Tetapi Syaibah kecil ini udah aneh dia. Syaibah itu kan artinya uban. Syibah ya, Syaibat ini Syibah itu. Nah, kemudian warna kulitnya juga berbeda. Dia agak-agak beda dengan keluarga yang lainnya, si Abdul Muttalib. Sampai keluarga Rasulullah, paman-pamannya dari ibunya, itu kan banyak yang menempati kawasan Madinah. Dahulu sudah ada keluarga Rasulullah, makanya jangan heran begitu Rasulullah datang ke Madinah, sambutan Tala'al Badru alaina min saniyatil wada'i itu wajar. Kenapa? Karena di sana sudah ada
keluarga Rasulullah juga. Di samping ada sejumlah sahabat yang bertemu dalam Bai'atul Aqabah 2 kali. Saat mereka melaksanakan haji dan berjanji dalam bai'atnya bersama Rasulullah SAW untuk tidak berzina, tidak mencuri dan seterusnya. Betul ya? Nantilah insya Allah itu kira-kira 1 tahun ke depan kita bahas ya. Baik. Nah, ikhwatan iman azanillah wa yakum. Setelah itu ikhwati fillah azanillah wa yakum, maka si paman ini Al-Muttalib membonceng di atas tunggangannya anak kecil ini yang bernama Syaibah. Akhirnya menjadi perbincangan di antara orang-orang Madinah saat itu. Loh, siapa ini si Al-Muttalib bawa siapa itu? Al-Muttalib bawa siapa? Kan nggak populer ya kan? Karena dari kecil di mana? Gaza. Begitu dibawa, maka orang-orang bilang dan teriak, oh itu Abdul Muttalib. Antum tahu arti Abdul apa? Hamba. Itu budaknya Al-Muttalib. Nah, sejak itu populer namanya menjadi Abdul Muttalib. Paham ya? Nama aslinya kalau ditanya siapa nama asli Abdul Muttalib, antum bisa jawab dan benar antum ya, dan dapat hadiah. Kita terima azanillahu alaikum. Abdul Muttalib ini Masya Allah ya. Memang orang Arab itu kuat-kuat. Anaknya 16 Abdul Muttalib itu ya. Anaknya 16, 10 laki-laki. 10 laki-laki dan 6 wanita. 10 laki-laki dan 6 wanita. Dari 10 itu anak yang paling kecil namanya Abdullah ya. Abdullah yang nantinya dia atau Abdul Muttalib ini pergi untuk meminang bagi anaknya yang laki-laki ini Abdullah, anak terakhirnya, yaitu seorang wanita cantik yang menjadi rebutan laki-laki saat itu yang bernama Aminah. Itulah ibunda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya biarkan ini pada episode bulan yang akan datang kita akan bahas ini. Ya, yang penting ini silsilahnya berarti sampai ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai silsilah kepada siapa? Ibrahim alaihi salam. Cukup jelas ya sampai sini. Tapi biqatillah azanillahu alaikum. Selanjutnya itu bicara orang yang menempati, ya bicara orang-orang yang menempati Jazirah Arab. Sistem politik yang mempengaruhi pemerintahan bangsa Arab sebelum Islam itu sangat kuat. Ada beberapa elemen yang mempengaruhi. Yang pertama adalah Keisaran Bizantium. Nasrani berarti Romawi. Bizantium, ya. Karena saat itu Bizantium di bawah kendali siapa? Romawi. Dan kita catat Romawi itu menjadi penguasa barat, sementara penguasa timur adalah Persia. Yang setelah Islam datang diporak-porandakan dua-dua ini, ya kan? Diporak-porandakan. Ya baik itu Romawi maupun Persia. Makanya Persia dendam kesumatnya sampai hari ini. Ya, sampai hari ini Syiah tetap dendam kepada Islam. Tapi biqatillah azanillahu alaikum. Kekaisaran Persia yang saat itu memeluk agama Zoroaster, Majusi, menyembah api, ya. Yang ketiga adalah dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Nah, Himyar ini sedikit saya singgung walaupun nanti akan kita bahas. Rajanya yang bernama Dzunnuwas itu di Himyar, itu raja dahsyatnya bukan main dari segi kekejaman. Himyar ini punya raja yang benar-benar bengis sekali. Awalnya dia Nasrani, sebagaimana ajaran Nabiullah Isa alaihi salam. Begitu dia pergi ke Madinah, Hijaz saat itu, Madinah, Yathrib saat itu namanya. Maka saat dia di Madinah bertemu dengan seorang dukun dari Yahudi, belajar dari dukun itu ilmu tentang Yahudi, pulang ke Himyar, jadilah dia Yahudi. Yang akhirnya Allah katakan dalam Al-Quran di surat Al-Buruj ayat 4-8, ya, terkait dengan cerita Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ini cerita adalah tentang bagaimana sesungguhnya kejamnya Raja Dzunnuwas membakar orang-orang yang beriman, ahlu tauhid, yang waktu itu masih ikut ajaran Nasrani yang lurus yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Parit dibakar dengan api yang berkobar, setiap orang dilempar ke dalam api itu, kemudian ya banyak yang meninggal, satu ada yang lari melarikan diri meminta perlindungan dan meminta pertolongan kepada raja yang ada di Habasyah yang bernama Najasyi. Makin seru cerita ini insya Allah ya. Kalau 3 jam aja saya dikasih kesempatan ngomong, insya Allah antum dipecat semuanya. Yang selanjutnya jabatan tinggi di suku Quraisy itu adalah ya apa namanya macam-macam. Ini dia hijabah, tadi penjaga kunci Ka'bah, itu pernah dipegang oleh Qusay.
kemudian siqayah, penjaga mata air Zam-Zam, dan ini sekaligus menjadi apa namanya, sajian untuk sejumlah jamaah haji dan umrah yang datang untuk bertamu menjadi tamu Allah. Dia kekuasaan sipil, apa namanya, hakim sipil dan kriminal. Kemudian sifalah seperti tadi, ya, imigrasi yang memberikan stamp untuk boleh melakukan perjalanan. Liwat, jabatan ketentaraan, maksudnya dia pegang bendera tertinggi. Kemudian rifadah, pengurus pajak bagi fakir miskin. Kemudian nadwah, jabatan ketua dewan. Jadi sudah ada saat itu, ya. Kemudian khaiman, pengurus balai musyawarah. Khazinah, jabatan administrasi keuangan, ya. Dan azlim, penjaga panah. Ini juga populer ini. Kalau di Indonesia jagain lilin. Tahu jagain lilin? Babi ngepet. Nah, kalau ini jaga anak panah, maksudnya apa? Pengundi nasib. Jadi kalau mau bikin kriaan, kata orang Betawi, kriaan itu apa ya? Walimah. Mau bikin walimah, datang dulu ke tukang ini. Ya, baik, diputar. Kalau ternyata, wah, jangan, siap. Nggak jadi itu bikin walimah. Insya Allah. Nah, dan salah satunya nanti Abdul Muttalib pun melakukan ini ke Azlim. Ya, maksudnya walaupun tidak memakai anak panah, dia mengundi 10 anaknya yang laki-laki, karena dia punya nazar untuk satu diantaranya disembelih seperti Ismail. Keluarlah nama itu Abdullah. Padahal Abdullah itu di sisi Abdul Muttalib seperti Yusuf di sisi Yakub. Artinya disayangi, sampai keluarganya, saudara-saudaranya iri kan? Seperti itulah kurang lebih. Tapi karena ini keputusan ayah dan mereka siap menerimanya, akhirnya mereka rela. Begitu dikeluarkan, dikocok namanya keluar Abdullah, pusing juga, pening juga kepalanya. Abdullah yang keluar ini. Dia tanya kuncen Hubal yang di dalam Ka'bah itu gimana ini? Kata kuncennya, udah itu pergi aja ke sana, ke sebuah tempat nanti di kawasan Hijaz, itu ada dukun sakti pokoknya. Apa yang kata dia, apa yang diarahkan katanya, dengar aja. Bawa pulang, kemudian arahan itu kasih ke saya. Subhanallah, begitu sampai di sana, apa yang didapat? Katanya, udah, kalau kamu takut melanggar nazarmu dan kamu juga tidak ingin kehilangan anakmu, begini aja. Kau tulis 2 nama, 2 kata. Yang pertama tulisan itu adalah Abdullah, satu lagi Ibil. Ibil itu artinya unta. Abdullah, satu lagi Ibil. Nah, masukkan itu seperti apa namanya, arisan. Kalau yang keluar nama Abdullah, maka kau tebus nama itu setiap kali keluar sejumlah 10 ekor unta. Paham? Tapi kalau yang keluar unta, berapapun kau sembelih. Begitu kocok. Siapa yang kocok katanya? Siapa yang kocok itu? Oh, yang berhak kocok itu harus orang yang suci katanya. Siapa? Penjaga atau kuncen Hubal yang ada di dalam Ka'bah. Pulang dari kampung ini dia bilang, ini isi wasiat Simbah di sana. Ya, suruh kocok itu, tulis 2 nama. Kalau keluar Abdullah, maka itu setara dengan 10 ekor unta. Tapi kalau keluar itu apa? Unta, berapapun sembelih. Kocok Abdullah. Masukin lagi, kocok lagi Abdullah. 10, 20, 30, sampai 10 kali keluar Abdullah 10 kali keluar. Nah, sampai akhirnya setelah itu kocokan yang ke-11 keluar Ibil. Semua anaknya semua gembira. Alhamdulillah. Dia sudah tahu kalimat alhamdulillah, orang Arab kan. Alhamdulillah. Kocokan yang pertama ini tapi tidak menenteramkan ayahnya. Enggak. Saya masih ragu apakah ini benar keputusan Allah atau bukan. Syirik begini. Kocok yang kedua keluar lagi Ibil. Kata dia, yang ketiga saya baru mantap. Ya, kocok yang ketiga keluar Ibil, barulah disembelih berapa? 100 ekor unta sebagai tebusan nazar. Pertanyaannya, siapa yang membuat hukum kayak gini? Apakah Allah? Dukun semua, betul kan? Makanya Rasulullah pernah berbangga diri, kata Rasulullah, ana ibnu zabihaini. Aku ini adalah anak dari 2 orang yang nyaris disembelih. Siapa aja? Ismail dan Abdullah. Baik, kita lanjutkan ya. Slide saya masih, ini baru slide 13, padahal ada 28 slide. Baik, kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab hidup dalam kabilah-kabilah yang ini adalah baik di pedalaman maupun di kota, di perkotaan. Kabilah-kabilah ini pastinya ada pemimpin.
Nah, ini yang nanti akan mudah sekali terjadi gesekan sosial di antara mereka. Kenapa? Bicaranya saya yang paling kuat di antara kabilah yang ada. Pokoknya apapun yang menjadi persinggungan, baik perkaranya yang kecil, apalagi yang besar, pasti terjadi perang. Maka wajar, Aus dan Khazraj ini bersaudara ini. Perang sekitar 120 tahunan perang. Dan perkara yang mereka juga nggak tahu. Anak keturunan yang keberapa nggak tahu ini kita perang kenapa. Nggak tahu, yang penting kong kita dulu perang. Antum pernah dengar nama Berlan? Berlan tahu pernah dengar? Matraman, nah, betul, Ahsan tuh. Di Berlan itu kan udah lapisan keberapa anak keturunannya. Kalau ditanya sekarang perang tetap jalan, kalau ditanya kamu perang kenapa? Nggak tahu. Yang penting dia dulu nyerang bapak saya di sini. Nggak tahu alasannya, ya kan? Sama, berperang ratusan tahun, nggak tahu alasannya itu apa gitu. Perang aja yang penting. Karena bicara eksistensi. Nah, ini ada sifat dan watak bangsa Arab. Ada baiknya, di tengah buruknya ada baiknya. Orang Arab itu pemberani, beneran pemberani. Makanya kalau ada Arab pengecut, sebenarnya itu menyalahi kodrat mereka. Mereka itu pemberani, beneran. Nah, bukti nanti bahwasanya keberanian mereka itu ya tertuang dari syair-syair yang dilafazkan saat mereka berperang. Ya, terbukti di zaman setelah Islam datang, Ali bin Abi Thalib pernah ditantang oleh seorang yang gagah besar sekali. Ali maju. Ya, siapa yang mau melawan saya dan menjadi korban saya, katanya. Terus Ali datang, ana alladzi sammatni ummi bihaydarah. Wah, kata Ali. Ali juga dengan syairnya dia katakan, saya ini yang diberi nama oleh ibu saya dengan nama macan, katanya. Akhirnya setelah tempur lisan dengan syair, baru Ali berbulan. Kemudian terjadi kepulan asap yang membumbung tinggi. Di situ sahabat sudah pada khawatir, tetapi Rasulullah SAW bertakbir, Allahu Akbar. Kata Rasulullah, Ali radhiyallahu anhu mampu membunuh musuhnya yang besar sekali. Nah, artinya ada karakter pemberani di antara orang Arab itu biasa. Abu Jahal keberaniannya dibangun di atas fanatisme. Apa kata dia? Setelah Abu Sufyan mengatakan, sudah balik aja, balik, jangan meladeni pasukan Muhammad. Kata Abu Jahal, pantang bagi Abu Jahal, Masya Allah ya. Tatkala sudah mengerahkan 1000 pasukan, mengerahkan 100 ekor unta, satu untanya dimakan setiap harinya, kata Abu Jahal, pantang bagi Abu Jahal surut ke belakang walau 1 langkah. Oh, yes. Ya, kata orang Betawinya, ente jual aneh borongin. Sampai di Badar dihabisin sama Rasul dan sahabatnya, betul kan? Udah disuruh pulang sama Abu Sufyan, gak denger sih. Tapi maksud saya, keberanian dia itu loh yang perlu digarisbawahi. Walaupun saat itu yang menjadi dorongannya adalah fanatisme golongan dan kelompoknya. Baik. Selanjutnya, suka hidup bebas. Ya, dia nggak mau terikat, hidupnya pindah sana sini, bebas ya. Ya, kemudian sisi yang lain, makanya kalau kita lihat orang Arab itu umumnya kalau dari segi penghasilan, ya sebuah pekerjaan dia nggak mau kerja. Kenapa? Diperintahin, soalnya disuruh-suruh dia nggak mau. Makanya lebih banyak jadi pedagang, mebel, minyak wangi, peci, tasbih. Ya. Nah, itu kalau Arab di Indonesia ya. Kalau Arab di luar lebih kaya, maksudnya. Tapi dia dagang gitu, bisnis. Karena dia nggak mau banyak orang nunjuk-nunjuk dia, nggak mau. Terbukti saat dia jadi pedagang, antum nggak percaya, di depan Makkah itu, di depan Ka'bah, di depan Masjidil Haram, itu kan kalau kita tawar barang seperti dia itu jualan mau enggak. Kita tawar nih, nggak diladenin sama dia. Ente berani beli enggak, ya udah, ente juga ngebut ente, gitu Masya Allah. Iya kayak gitu, coba aja. Kalau kita pernah tawar, coba aja. Pernah ada ibu-ibu ya nawar sama dia, didiemin aja. Akhirnya dia bilang gini, dasar Arab, gitu dia bilang gitu. Mungkin karena dia paham bahasa Indonesia, langsung dia malah ngatain balik gitu. Saya bilang, Bu, makanya jangan sembarang ngomong. Dia juga nggak mau dagang tuh, nggak kayak ngomong enggak gitu. Saya bilang, artinya hidupnya mau bebas begitu. Ya. Kemudian dia memenuhi janji. Banyak cerita, terutama tadi cerita tentang Abdul Muthalib yang memenuhi janji apa? Ingin bernazar menyembelih anaknya, ya kan? Ini salah satu kebaikan. Mereka itu al-wafa, memenuhi janji ya. Kemudian paling anti dia, pantang mundur. Tadi kan kalau sudah ditabuh beneran nggak mungkin. Rasulullah SAW tatkala ada usulan dari sahabatnya, ya kan Rasulullah bermimpi sebelum perang Uhud. Kata Rasulullah,
saya mimpi ada cabikan-cabikan begini dan seterusnya, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk tidak keluar dari Madinah saat perang Uhud. Tapi apa? Sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar bilang, ya Rasulullah, kami juga ingin seperti para sahabat yang ikut tampil dalam perang Badar. Mengobati kekecewaan itu setelah melakukan musyawarah yang panjang, akhirnya Rasulullah memakai baju perangnya, mengambil peralatan perangnya, sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami ralat deh, udah biarkan saja. Apa kata Rasulullah? Pantang bagi seorang nabi jika sudah mengenakan pakaian perang kemudian ditanggalkannya kembali. Subhanallah ya. Saya tanya, Nabi Muhammad orang apa? Orang Arab kan? Ini dia. Pantang bagi seorang nabi jika dia telah memakai baju perangnya menanggalkannya lagi. Masya Allah. Berarti kan berani, walaupun pada akhirnya dalam perang Uhud sempat menjadi kekalahan buat kaum muslimin. Baik. Ibadillah azanallahu wa iyyakum, suka menolong, benar ini. Benar. Adapun yang diekspos oleh media hari ini itu karena media itu, maaf, berat sebelah. Pengungsi yang ada di Saudi Arabia dari Suriah banyaknya bukan main. Pengungsi yang ada di Turki banyak juga. Dan antum lihat sampai dia ada mesin mobil di dalamnya fan gitu, mesin untuk membuat roti. Jadi sambil bergerak roti itu diproduksi terus. Untuk siapa? Untuk para pengungsi. Subhanallah, bahkan saya pun kenyang makan dari uang Saudi gitu kan. Kenapa? Karena waktu saya masih kuliah dikasih apa? Beasiswa dari sana gitu. Dan memang benar, negeri yang tandus begitu bawahnya, ya atasnya nggak kelihatan seperti di Indonesia, tapi mampu memberikan setiap anaknya sekian juta rupiah, itu masih untuk uang jajanannya. Belum makan yang gratis, asrama yang gratis. Lebih-lebih kalau misalkan kalau ada yang sudah berumah tangga, boleh bawa keluarga, ada mes khusus di sana. Ya mesnya nggak besar lah, cukup untuk punya anak 15 cukup. Nah, ikhwati billah azanallahu, itu kan baik sekali. Di Indonesia belum bisa kayak gitu, ya kan? Ada sih, ya beberapa kampus yang sudah bisa kayak begitu, tapi belum bisa merata. Di sana itu kami pernah bilang sama dosen kami, Syekh Atifi namanya, kata Syekh, di sini nih fenomenanya orang Saudi adalah sekarang cari apa-apa yang bayar. Kemudian anak katakan, Syekh, kaifa law natabadal? Saya bilang, Syekh, gimana kalau kita bertukar? Antum ke Indonesia, kami ke Saudi. Kenapa? Kami ini kan pengennya cari yang gretongan terus, yang gratisan terus. Ya sementara antum kan mau cari yang bayar. Sebab dari tingkat, bukan dari tingkat TK lagi, dari sejak plot lahir gitu, anak ini lahir udah gratis. Di mananya? Di rumah sakitnya. Sampai dia meninggal gratis. Subhanallah. Artinya jenjang TK, SD, SMP, sampai doktoral gratis. Kita ini nggak akan disebut qualified, ya, sebuah jurusan kalau nggak terkenal dengan mahalnya. Kehidupan keagamaan masyarakat Arab ini macam-macam, ya. Salah satunya adalah ini, ya, tergambar Yahudi. Yahudi sudah ada di sana. Ya, sebelum Islam datang Yahudi sudah ada. Buktinya apa? Dia sempat menguasai perniagaan dan bisnis di mana? Di pasar Mungkal, ya. Pasar yang menjadi sentral perdagangan saat ini. Kemudian Nasrani, Kristen juga sudah ada. Salah satunya adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah masih keluarga dan kerabatnya Khadijah. Waktu itu dia memilih ajaran Nasrani karena menurut dia itu yang paling tepat di antara kemusyrikan yang ada saat itu. Ada 4 orang, nanti kita ceritakan di lain waktu. Ada 4 orang, dia tetap mempertahankan tauhidnya kepada Allah. Salah satunya adalah Waraqah bin Naufal lebih memilih Nasrani. Baik ya. Yang selanjutnya Majusi, ya, penyembah api. Itu juga mendominasi, atau tidak mendominasi, tapi ada di Jazirah Arab. Kemudian kaum paganisme, syirik, ya, yang percaya kalau bunyi burung begini besok ada yang mau meninggal, di pagan namanya. Di Indonesia ada nggak kayak gini? Banyak ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, kemudian budaya bangsa Arab sebelum datang Islam sering ini qimar, judi. Ya, berjudi itu masya Allah. Jadi sebuah kebiasaan. Ya kita ini masya Allah. Memang kita mungkin sering jiplak kali ya, sering copy paste gitu. Dulu waktu saya masih kecil-kecil, nggak tahu kalau bapak masih kecil-kecil gimana. Saya ingat banget, manggis itu dibuang, ya, pantatnya
dibuang pantatnya itu pakai pisau, kemudian jadi apa? Jadi judi itu. Tebak-tebak buah manggis. Kemudian kotak rokok. Ayo, berapa angkanya? Ya kan? Oh, berarti anak dulu Anda. Yang ketiga, plat nomor mobil. Lagi duduk-duduk kongko gitu kan? Di gardu apa? Ntar mobil nih, platnya yang dua terakhir apa ya? Tebak-tebakan. Jadi itu judi. Masya Allah. Apalagi sekarang, ya dipur lah setengah, dipur seperempat. Wah, itu banyak itu, ya. Saya pura-pura nggak tahu aja. Baik, yang selanjutnya adalah minum-minuman khamar. Masya Allah, Syekh Nabil Al-Iwadi mengatakan sampai kebiasaan minum khamar mereka lebih sering ketimbang minum air putih. Iya, karena air putih susah kan? Susah air putih itu. Khamar lebih gampang. Kenapa? Karena kurma yang berlimpah, karena anggur yang berlimpah, kemudian diendapkan sama mereka sehingga menjadi khamar, dan banyak sehari-hari minumnya khamar. Masya Allah, luar biasa itu. Ya, nah ini kebiasaan mereka menenggak khamar. Kemudian selanjutnya adalah istibda'. Pernikahan ya dengan cara istibda'. Ya Allah, ini buruk sekali. Istibda' itu maksudnya meminjamkan kelamin. Jadi suami istri itu sepakat. Kalau suami bilang kamu kesana dulu deh, tidur sama tokoh fulan, ya, yang terkenal misalkan dia itu jago berperang, yang di sana jago mabok, kalau judi menang mulu, kamu tidur dulu sama dia. Ntar kalau kamu hamil baru pulang. Masya Allah. Ini maaf loh. Ini kayak nggak punya hati, betul kan? Kayak nggak punya akal. Kenapa? Kok ditiduri sama suaminya? Nah sekarang sudah ada di Indonesia. Walaupun nggak mesti sampai hamil. Namanya komunitas swinger. Iya, bukan? Komunitas swinger ini, ikhwan, sudah ada akunnya di Twitter. Antum kalau sering berinteraksi Twitter, coba. Tapi jangan follow ya. Diintip aja gitu, dilihat apa kegiatannya. Masya Allah, itu udah ada di kawasan Jawa Timur. Jadi mereka, kalau nggak salah akhir pekan itu, suami istri datang ke sebuah tempat kayak alun-alun, kemudian sepakat malam ini si istri fulan tinggal sama fulana, fulan, tukeran. Ya Allah, jahiliyah abad baru, jahiliyah jilid 2, ya. Jadi istibda' kayak gini, atau nikah yang lain. Kalau ada seorang perempuan punya hasrat biologisnya timbul saat itu, dia cukup pasang bendera di depan rumahnya. Ya, ini kode alam. Ya. Kalau ada orang lihat berapapun jumlah laki-laki ke sana, dia akan layani tidur dengannya. Allahu Akbar. Nah nanti kalau hamil, ya ini tadi yang saya bilang ada kebaikan juga di dalam diri mereka menepati janji. Jadi bukan cuma buang airnya saja. Kemudian kalau sudah hamil, datang disuruh datang oleh wanita ini, datang lagi mereka. Datang nih, kemarin yang tidur berapa? 20 orang. 20 datang gitu. Setelah 20 datang, ya anak ini ditimbang oleh si ibunya. Dia bilang gini, ini anak kalian, ya. Cuma ini siapa bapaknya, kita akan lihat siapa yang paling besar sahamnya. Lihat gini, oh kupingnya mirip kamu, hidungnya kamu punya, matanya kamu. Iya gitu. Nanti baru, oh kamu jadi bapaknya. Masya Allah, buruk sekali. Buruk sekali. 20 yang tidur, 20 dilayani. Allah Akbar. Buruk sekali saat itu ya. Tapi biqatillah azanillahu. Selanjutnya budaya Arab juga, bangsa Arab ini adalah mengubur anak hidup-hidup atau yang disebut dengan al-wa'du. Makanya punya anak perempuan itu buat mereka tidak prestisius. Kata Allah, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau dikabarkan bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, wajahnya mukanya itu berubah merah padam. Kenapa? Karena dia itu merasa malu. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Satu dari dua pilihan, dia rawat di tengah hujan cemoohan kiri kanannya, atau dia kubur hidup-hidup. Masya Allah, buruk sekali. Jadi punya anak perempuan itu tidak prestisius. Kenapa? Anak perempuan baru minum 1 sloki udah teler. Anak laki-laki 2 kerat nggak apa-apa. Anak laki-laki jago diajak perang mau. Anak perempuan bentar-bentar aduh ada rengekan dan seterusnya. Jadi nggak dianggap sebagai sebuah anugerah dari Allah. Makanya kalau kita juga begitu anak istri lahir perempuan, terus ada kayak hati kayak nolak gitu, jadi kayak jahiliyah gitu kan. Ya kok perempuan, jangan gitu. Berarti syukuri, bisa diprogram lagi laki-laki kan gitu kan. Kalau sekarang perempuan, alhamdulillah program laki-laki kan gitu ya.
Jadi jangan mengutuk mana ikhwan. Yang selanjutnya, kalau tadi anak perempuan yang dikubur, sekarang anak laki-laki. Loh Ustaz, anak laki-laki kan buat jago-jagoan. Betul. Tapi anak laki-laki yang berlebihan dianggap oleh mereka sebagai apa? Pemberat terhadap rizki yang ada. Ya, makanya kalau ada orang ber-KB karena takut lapar, berarti sama kayak jahiliyah. Tapi kalau dia ber-KB karena untuk mengatur saja jaraknya, itu nggak apa-apa. Iya. Karena apa? Karena kalau takut lapar, maaf, bukan Anda, bukan saya, dan bukan kita yang memberi rizki. Allah pemberinya, kita cuma membaginya. Betul kan? Apakah tatkala kita meninggal anak tidak makan? Salah besar. Allah yang memberi. Allah mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satupun hewan yang melata melainkan Allah yang menanggung rizkinya. Maka anak kita yang lahir itu pasti dia lahir membawa rizki bagi. Jangan takut. Ya Pak ya? Baru punya anak 2, udah deh segini aja deh. Kenapa? Udah pusing banget gitu kan? Ya. Rasulullah mengatakan, "Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Aku, kata Rasulullah, akan berbangga-bangga di antara para umat tentang banyaknya umatku. Insyaallah ya. Baik. Slide yang ke-23. Di sini kebiasaan mereka diantaranya adalah loyal, saling tolong menolong. Jadi ada punya jargon unsur ahok zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang terzalimi. Kalau dalam Islam, kalau yang terzalimi ditolong wajar. Tapi kalau yang sedang menzalimi, kata Rasulullah, yaitu kau cegah dia berbuat zalim. Nah, kalimat ini sudah ada di zaman jahiliyah. Bagaimana caranya? Saat itu kalau ada saudaranya, kabilahnya yang sedang melakukan kezaliman, entah menyiksa, entah memukuli, mereka ikut tolong. Caranya apa? Ikut ngegebukin bareng. Jadi kalau ada seperti halnya Bilal ditaruh di padang pasir, ditumpuk batu besar, dicambuk oleh siapa? Umayyah bin Khalaf, mereka lihat itu ikut ngegebukin Bilal. Masya Allah kan? Tapi dalam Islam setelah tahu itu tidak benar, Rasulullah SAW mengatakan, yaitu kau tolong saudaramu yang sedang berbuat zalim dengan cara kau cegah dia untuk tidak menzalimi saudara. Nah, ini diantaranya adalah perzinahan ya, prostitusi yang ada itu adalah sangat marak saat ini. Tapi bilang, ya, bendera warna apa? Bendera merah. Ini tidak politisasi, bukan? Jadi bendera merah, kalau perempuan ada hasrat, taruh aja di depan rumah. Oh, ini dia kode. Laki-laki boleh datang. Bendera merah gitu ya. Maaf, ini jangan dibawa ke ranah politiknya. Selanjutnya, Ikhwan, ini fanatisme golongan. Ada di antara mereka tadi yang Anda sebutkan sudah. Kau tolong saudaramu, ya, dalam keadaan seperti itu. Nah, kemudian mereka punya hobi, yaitu suka perang. Suka perang. Mereka biasa perang. Ya, perang tadi Aus Khazraj sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, biasa. Perang bagi mereka itu adalah gengsi, ya, kemuliaan. Makanya dari kecil sudah dilatih berperang. Ya, maka Rasulullah di usia 16 tahun sempat pernah mengambil anak panah yang meleset dari sasaran, tombak yang meleset dari sasaran, diambil sama Rasulullah usia 16 tahun. Untuk apa? Diberikan ke pamannya. Nanti pamannya buat berbekal berperang. Itu kata Rasulullah ya, di usia 16 tahun. Tapi bilang, yang selanjutnya adalah kebiasaan bangsa Arab itu adalah budayanya dia ini enggan berprofesi tertentu. Pokoknya ya profesinya macam-macam. Dia nggak mau. Misalkan jadi karyawan di FIF nggak mau. Nggak mau. Karena apa? Itu menurut mereka mengekang. Ya, maunya hidup bebas. Ya, kalau mau bebas berarti apa? Dagang. Dagang kan bebas Pak ya. Kapan mau dia tutup, kapan mau dibuka, buka. Dagang. Kalau harga beli naik, harga jual juga harus naik. Nah, itulah makanya pedagang itu punya freedom, punya apa? Kemandirian dan kebebasan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada pertemuan awal kita dalam Sirah Nabawiyah. Insyaallah pada edisi dan episode selanjutnya kita akan lanjutkan bahasan ini. Tidak perlu dipertanyakan karena cukup jelas saya bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.